Baik, jadi teman-teman, kalau kita bicara masalah SDM, tentu ini menjadi salah satu bagian penting di sebuah lembaga atau perguruan tinggi ataupun di fakultas. Itu yang tentu saja harus bisa dipikirkan. Bagaimana kita memulai dari sebuah kebijakan melakukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi dosen dan tenaga kependidikan ini betul-betul menjadi salah satu pilar bagaimana kita bisa upaya kita untuk mengembangkan keberadaan SDM di sebuah lembaga. Karena apa? Ini akan menyangkut tim pelaksana penjaminan mutu yang kita lakukan dalam proses pengembangan SDM, baik dalam pembelajaran maupun dalam layanan akademik. Untuk siapa? Untuk mahasiswa. Dalam apa? Tentu kita lihat, kalau memang kita sebagai dosen, kualifikasi akademiknya ya minimal S2. Apalagi sekarang tuntutannya rata-rata justru, seperti Mbak ini lihat, kampus-kampus, prodi-prodi lebih banyak menerima dosennya yang S3 kan? Ini sudah mulai beralih ke sana. Kenapa? Ketika menerima dosen-dosen S3 kan nggak usah nyekolahkan lagi, nggak usah repot-repot lagi, tinggal mancal aja kan. Nah, sehingga semangat ini yang kita ambil. Maka pemberdayaan SDM inilah yang tentu saja teman-teman harus sadari. Apalagi nanti kualifikasi SDM sudah kualifikasi doktor, jabatan fungsionalnya sudah lektor, tidak lagi asisten ahli. Yang sering saya ajak bercanda, asisten ahli itu temannya menemani dosen. Nah, tugasnya menemani dosen. Jadi posisinya ahli asisten kan? Ahli asisten. Nah, nanti melalui proses sudah tersertifikasi, ya, sudah memiliki sertifikasi pendidik. Kemudian tentu ini akan menjadi salah satu pembagi dalam jumlah mahasiswa kita. Karena rasio dosen mahasiswa itu dilihat dari DTPS bidang keahlian di prodi, kemudian juga jumlah mahasiswa kita yang aktif pada TS. Maka di sini yang harus kita pikirkan bersama, tadi saya matur Pak Dekan, bahwa ketika kita bicara masalah SDM, kita harus kenceng, kita harus kuat. Bagaimana kita merencanakan SDM itu menjadi sebuah kebutuhan, sebuah investasi. Nah, investasi di mana? Karena ini akan dihitung dari rasio beban dosen mahasiswa, kemudian rasio beban BKD-nya, beban kerja DTPS-nya. Lalu ketika dalam proses pembelajaran juga akan dilihat proses pengajarannya, metode pengajarannya. Itu juga akan dalam rangka untuk mencapai IQ7. Bagaimana penggunaan metode pembelajarannya, apakah berbasis kasus ataupun berbasis project based learning. Kemudian dari situ akan bisa dilihat proses pembimbingan tugas akhir, kemudian proses pendampingan magang. Tadi Mbak ini katakan ada magang akademik, nanti 1, 2, 3 kita bisa lihat. Lalu di situ juga dilihat pada proses prestasi mahasiswa, prestasi dosen. Jadi ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita lihat. Setelah kita lihat prestasinya, juga kita lihat apakah proses pengembangan kompetensi dan karir DTPS ini sudah dilakukan. Dan ini tidak hanya berhenti di situ. Dosen memiliki keterikatan dengan tendik. Bagaimana seorang dosen kemudian kampus juga melakukan perekrutan tenaga kependidikan. Nah, ketika merekrut tenaga kependidikan juga dilihat kompetensinya, dilihat lulusannya, dilihat keahliannya, hard skill dan soft skillnya, sehingga dilihat tambahan-tambahan keterampilannya, dilihat dari kesigapan dalam layanan primanya. Ini menjadi profil tendik. Yang akhirnya profil-profil tendik inilah yang tentu saja menjadi salah satu pilar pengembangan tenaga kependidikan. Untuk apa? Pengembangan kompetensi dan karir tendik secara berkelanjutan. Baik itu melalui kegiatan keterampilan, baik itu workshop, lokakarya, pelatihan, dan sebagainya. Ini yang diukur. Sehingga dari dosen juga seperti itu, tendik juga seperti itu. Maka disitulah akan dilihat bagaimana kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM Pak Dekan. Gitu. Jadi ini yang harus kita lihat. Kalau ini semua kita lakukan, maka komponen-komponen yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita merekrut mahasiswa, akan bisa terlayani dengan baik. Jadi mahasiswa yang kita rekrut itu akan bisa kita layani dengan baik. Dosen di WA mahasiswanya yang jawab, dosen memberikan layanan prima yang lebih. Mohon maaf loh ya, ini di zaman digital ini, dosen mohon maaf bisa-bisa lama-lama tidak dipercaya oleh mahasiswa. Karena lebih percaya pada dosen Google, ya, yang 24 jam standby, tanya apa saja dijawab, salah pertanyaan kita dibetulkan. Apa yang kamu maksud ini toh Mbak Eni? Ya Mbah, wenter jeleng gitu. Nah, ini penting. Apa yang ditanyakan Mbak Eni, tanyakan Mbak Sisi, tanyakan Mas Asari, itu semua dijawab loh. Jadi kalau pertanyaan kita salah pun dibetulkan. Lah inilah posisi
dosen Mbah Google yang betul-betul siap standby, nggak pernah marah, nggak pernah suntuk. Kalau dosen-dosen di WA ditanya, Bu ini kurang apa? Ya kamu cari sendiri loh. Dosen kok ditanya bimbingannya malah kamu cari sendiri. Oh ini salah. Lah yang betul gimana Bu? Ya cari dong. Jangan tanya saya. Oh makanya jangan salahkan mahasiswa kalau lama kelamaan meninggalkan dosen. Nah ini yang harus kita bangun, kepercayaan untuk memberikan layanan prima. Maka harapan saya ini semua yang diukur sehingga dalam proses ini tentu semua mereka mahasiswa yang dipilih dengan berbagai pilihan asal daerah, kemudian strategi pengembangan kampus juga menjadi salah satu titik temu adalah pembiayaan. Pak Dekan tadi sudah diskusi bahwa kita menyediakan sarana prasarana, SDM, kebutuhan dan lain sebagainya ini kan membutuhkan sarana operasional. Nah kalau di S1 ini ya rata-rata di atas 18,5 ya 18,5 juta per semester. Nah, sehingga kalau ini perhitungan Mbak Eni misalnya sama Pak Dekan hitung-hitungannya, tempat saya lebih dari itu, Pak. Tenang, Pak. Kami karena uangnya ngambil sendiri. Jadi BOP, DOM, mahasiswa itu upayakan ya, Mbak Eni hitung betul. Ini kudu harus 18,5 juta per semester. Nah, bagaimana hitung-hitungannya? Ya tentu dihitung dari semua beban operasional yang dilakukan, pembiayaan gaji dosen, serdos, macam-macam itu kumpulkan semua, baru nanti dibagi jumlah mahasiswa aktifnya berapa. Nah, ini yang harus dipikirkan ya, sehingga baru di situ nanti akan dilihat bagaimana pengembangan prodi UPPS. UPPS ini kan menjadi rumah besarnya Pak Dekan. Jadi UPPS itu menjadi rumah besarnya yang makanya dikatakan kenapa UPPS? UPPS itu yang memiliki kuasa untuk mengembangkan SDM, mengelola SDM, lalu mengelola pendanaan, mengelola sarana prasarana dan mengelola mahasiswa. Jadi kalau tidak memiliki kewenangan 4 ini, ya, kewenangan 4 ini tidak bisa disebut UPPS, unit pengelola program studi. Maka kenapa yang kita telaah, kita kaji dalam pengembangan UPPS ini adalah terkait bagaimana strategi pengembangan SDM-nya, tendiknya, pembelajarannya. Maka di sini kenapa Pak Dekan selaku UPPS ini diminta bagaimana kebijakan UPPS terkait pengembangan kurikulumnya, termasuk program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dukungan UPPS yang diberikan seperti apa, itu nanti semua. Komponen dokumen kurikulum kita mengacu pada penyusunan kurikulum perguruan tinggi KPT yang tentu saja kita sesuaikan dengan pembelajaran dan RPS-nya yang memenuhi 9 karakteristik yang tentu saja ini akan terintegrasi dengan hasil pembelajaran dari PKM dan penelitian. Nah ini harus kita lihat bersama-sama sehingga hasilnya nanti Pak Dekan tentu ini akan menjadi salah satu bagian penting untuk penjelasan dalam proses pemantauan pembelajaran baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut yang disesuaikan dengan RPS. Kalau rencana pembelajarannya itu 16 kali, ya tentu pembelajarannya bisa dicapai 16 kali. Jangan sampai perencanaan pembelajaran 16 kali hanya dicapai 10 kali. Nah itu nggak sesuai dengan proses penilaian. Sehingga akan mendukung capaian yang tadi saya sampaikan pada tataran penilaian pembelajaran, baik itu pembelajaran mikro yang tadi kita bahas pada lab micro teachingnya yang standar, kemudian pembimbingan akademik, magang dan tugas akhir yang terintegrasi, suasana akademik yang kita bangun bisa melalui bedah buku, lokakarya, seminar, pelatihan, kemudian ada desain tamu, tenaga ahli. Ini bisa terintegrasi dan tidak harus diadakan oleh prodi, tetapi diadakan UPPS yang bisa ditujukan untuk prodi-prodi, gitu Pak Dekan. Sehingga disinilah nanti mahasiswa akan bisa melihat performa dosen mengajar ini bagaimana, puas atau tidak. Layanan akademik yang diberikan oleh Tendik puas atau tidak. Layanan sarana prasarana puas atau tidak. Nah, sehingga 3 pilar ini ketika kita sudah wujudkan layanan prima yang terbaik saya katakan tadi, bagaimana kita bisa menyiapkan UPPS dengan layanan prima, maka insya Allah capaian target untuk akreditasi atau penjaminan mutunya untuk dicapai baik sekali atau unggul itu dengan sangat mudah. Karena disitulah upaya-upaya kita untuk mendiskusikan berbagai hal yang tentu saja bisa kita buat dukungan penguatannya nanti dengan RG, dengan ada RG penelitian, RG PKM ini yang terintegrasi untuk mendukung capaian-capaian target kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman kehebadan luar biasa, dalam rangka untuk menyiapkan ini tentu akan bisa kita lihat luarannya terkait dengan nanti IPK-nya, prestasi akademik non akademik mahasiswa, kemudian rata-rata masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan
mahasiswa dalam studi lanjut, dalam studi, kemudian tracer study-nya, masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, relevansi pekerjaan dengan pendidikan, ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari luaran yang kita capai. Entah nanti dalam publikasi karya ilmiahnya yang berhaki maupun paten. Ini semua menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk menghasilkan UPPS yang terbaik. Sehingga dari hasil evaluasi itu PPS akan bisa melihat berbagai problematika yang dimiliki, lalu menemukan permasalahannya, dianalisis secara SWOT-nya seperti apa, tantangan dan juga kelemahannya seperti apa, orientasi visinya seperti apa, dan akhirnya kita wujudkan program pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, disitulah kekuatan kita agar kita semua di UPPS sebagai dosen maupun tim penjaminan mutu bisa menunjukkan kinerja yang terbaik, sehingga kita pun dari UPPS maupun UPM ataupun penjaminan mutu dari LPPMP ataupun LPPM itu bisa menunjukkan kinerja yang terbaik, dan kita pun turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Disitulah semangat kita untuk memberikan kepuasan mahasiswa, kepuasan tendik, kepuasan diri sendiri sebagai dosen, dan kepuasan Pak Dekan memberikan layanan prima kepada anak buahnya. Sinergisitas inilah di 9 kriteria ketika kita wujudkan bersama-sama, tentu tidak akan bisa kita tinggalkan semua unsur. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka selalu saya katakan, bangunlah super team untuk mewujudkan capaian kinerja yang terbaik dari yang terendah, menengah, sampai ke atas. Dan ketika sudah sampai atas, ingatlah yang di bawah, bawa dulu dari bawah. Maka kita harus selalu ingat kebersamaan itu, dan kita capai kebersamaan untuk mewujudkan agar kita semua menjadi dosen-dosen hebat yang bermanfaat, menjadi dosen-dosen sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan menjadi dosen-dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehingga komitmen itu kita dukung dengan upaya kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi Indonesia. Bersama saya Muhammad Romadi Ratu Lisa, kita wujudkan penjaminan mutu yang unggul dan berintegritas untuk multi generasi NKRI. Sehat dan sukses untuk kita semuanya.